your body close to mine. Don't get stuck inside your mind. We're pushing the limits, running till we're going blind. I'm fully in it, I bet this one all my life. So no turning back, we're head straight forward. You know I'll be there at every corner. Now won't you just take off that heavy armor? You know that we got this, and baby I promise that I bet this one on my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, perwakilan dari kelompok 2, kelompok kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari video yang kami buat. Video ini merupakan video sosialisasi yang kami sasarkan ke siswa-siswi SMP Negeri 7 Tanjung Pinang dengan tema besarnya potensi diri dan besarnya potensi Kota Tanjung Pinang. Video ini dapat kami buat di satu kelas, yakni kelas 77 SMP Negeri 7 Tanjung Pinang dengan waktu penyampaian 7-15 menit. Awalnya saya mengira proses penyampaian materi, proses sosialisasi itu akan berlangsung tidak kondusif, karena kami akan menyampaikan ke adik-adik, ke remaja-remaja yang notabene itu aktif-aktif. Nanti kami sampaikan ini, mereka mungkin bermain. Kami sampaikan ini mungkin mereka tidak mendengar itu. Namun nyatanya saat kami presentasi itu kami dapat poin-poin. Seperti yang pertama, poin silaturahmi. Saat kami kenalan, mereka juga kenalan. Proses komunikasi juga berlangsung dengan baik. Kami sampaikan ini, mereka ikuti. Kami ingin ini, kami ingin ini, mereka ikuti. Jadi poin-poin komunikasi, poin-poin kecil itu kami dapatkan dari siswa-siswi SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Itu poin silaturahmi. Kami dapat kenal siswa-siswi SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Kami dapat kenal guru-guru mereka, dan itu link baru sih untuk kami. Kemudian poin yang kedua, saat penyampaian kami kan menyampaikan tentang potensi itu. Kami merasa bahwa yang kami sampaikan itu berhasil, dan adik-adik udah mulai mengerti bahwa potensi itu apa, udah mulai sadar potensi mereka itu apa. Mungkin sebagian udah mengerti, oh saya punya ini, jadi saya harus kembangkan gitu. Sebagian udah mulai cari-cari nih, saya harus apa ya, punya potensi apa ya. Saat mereka berpikir itu, kami merasa senang. Jadi hal yang kami sampaikan tuh berhasil gitu. Kemudian dengan cakupan yang luas, adik-adik udah mikir gini, nanti pulang kami bakal cari potensi dari desa kami gitu. Jadi kami merasa bahagia sih, hal kecil yang kami sampaikan itu masuk ke adik-adik gitu. Itu poin penyampaian materi. Jadi intinya kami senang dapat menyampaikan materi kepada mereka, dapat kenalan dengan mereka, dapat bikin video bareng mereka gitu, dapat poin-poin penting dari siswa-siswi SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Jadi kami nggak bakal kapok sih bikin sosialisasi ke SMP di Tanjung Pinang, dengan maksud yakni tadi mengangkat desa-desa yang perlu diangkat. Jadi konklusi dari sosialisasi ini ialah kami buatkan angket kepada adik-adik untuk mengambil data-data mereka, pengetahuan mereka tentang potensi dari tempat tinggal mereka, desa atau tempat tinggal mereka, yang nantinya data-data tersebut akan kami, jika memungkinkan, akan kami angkat, akan kami publikasikan agar desa-desa yang perlu dikembangkan dapat terangkat, dapat dikembangkan, agar desa-desa yang perlu dikembangkan potensinya dapat terlihat. Seperti itu. Sekian dari video kami, semoga membawa banyak manfaat bagi khalayak ramai. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama itu kaitan dengan kondisi alam di wilayah mereka. Presentasi menunjukkan baik sebesar 85%, walaupun ada daerah-daerah yang masih banjir, tidak nyaman dan tidak beraturan. Ya, jadi nama-nama daerah masih kami sembunyikan karena sifatnya sedikit sensitif untuk dipublikasikan.
Kemudian pertanyaan kedua itu kaitan dengan kondisi penduduk. Kondisi penduduk presentasi menunjukkan penduduk hidup rukun, walaupun ada 2,4% yang tidak rukun, itu tidak tahu di mana daerahnya. Ini diagramnya. Kemudian pertanyaan ketiga tentang mata pencaharian penduduk. Ini beragam, dimulai dari nelayan yang paling besar, ada kuli bangunan, ada pegawai, petani, dan lain sebagainya. Berikut diagramnya. Kemudian pertanyaan yang keempat kaitan dengan tingkat keamanan wilayah. Presentasi menunjukkan tingkat keamanan yang relatif aman, walaupun ada beberapa daerah yang kurang aman di sini. Nah, ini diagramnya. Dan pertanyaan kelima, layanan kesehatan di daerah mereka. Presentasi menunjukkan baik, berarti layanan kesehatan seperti rumah sakit di daerah mereka itu ada dan berjalan dengan baik. Kemudian infrastruktur daerah mereka, dari jalan, listrik, kemudian jaringan. Presentasi menunjukkan bagus, berarti jalan tempat mereka bagus, itu jaringan bagus, dan listrik mungkin tidak sering mati lampu gitu. Walaupun ada beberapa daerah yang ada sedikit kerusakan, bagus tapi sering mati lampu. Nah, itu daerah-daerah yang masih kami sembunyikan tempatnya. Kemudian pertanyaan ketujuh, potensi wilayah. Ternyata kami belum menemukan poin-poin yang banyak dari adik-adik, yakni adik-adik yang tahu tentang potensi wilayah mereka. Wah, ini 68% tidak tahu potensi wilayah mereka. Tapi ada yang tahu nih, seperti ada mata air yang banyak sumber ikan, ada ikan-ikan ya, ada perkebunan juga. Tuh, berikut diagramnya. Dan yang terakhir, saran sih banyak mengarah pada memperbaiki jalan. Nah, itu sih data-datanya.